Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Wahyuni, NIM 22160033, Prodi PGMI 1D, dosen pengampu Bapak Ahmad Faisal MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Pengertiannya adalah karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Tujuannya untuk memberi penjelasan, memberi komentar atau penilaian, memberi saran, menyampaikan sanggahan, dan membuktikan hipotesa. Dan bentuk karya ilmiah adalah 1. Karya ilmiah berbentuk makalah, 2. Karya ilmiah berbentuk laporan ilmiah yang dibukukan, dan yang ketiga adalah buku ilmiah. Yang dimaksud dengan karya ilmiah berbentuk makalah adalah makalah pada umumnya disusun untuk penulisan di dalam publikasi ilmiah, misalnya jurnal ilmu pengetahuan, proceeding untuk seminar, buletin, atau majalah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka ciri pokok makalah adalah singkat, hanya pokok-pokok saja dan tanpa daftar isi. Sedangkan karya ilmiah berbentuk report adalah karya ilmiah jenis ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil-hasil penelitian, observasi, atau survei yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademis di perguruan tinggi biasanya disebut skripsi, yang biasanya dijadikan persyaratan untuk karya ilmiah jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3. Dan yang ketiga, buku ilmiah. Yang dimaksud di sini buku ilmiah adalah karya ilmiah yang tersusun dari dan tercetak dalam bentuk buku oleh sebuah penerbit buku umum untuk dijual secara komersial di pasaran. Buku ilmiah dapat berisi pelajaran khusus sampai ilmu pengetahuan umum yang lainnya. Ciri-ciri karya ilmiah: 1. Struktur sajian, 2. Komponen dan substansi, 3. Sikap penulis, dan yang keempat penggunaan bahasa. Yang dimaksud dengan struktur sajian: struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Struktur sajian dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Yang terdiri dari bagian awal: 1. Halaman judul, 2. Lembar pernyataan, 3. Lembar penyisahan, 4. Abstraksi, 5. Halaman kata pengantar, 6. Halaman daftar isi, 7. Halaman daftar tabel, 8. Halaman daftar gambar atau grafik, diagram, dan bahkan peta dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah yang terdiri dari 1. Bab pendahuluan, 2. Bab landasan teori atau bab tinjauan pustaka, 3. Metode penelitian, 4. Bab analisis data dan pembahasan, 5. Bab kesimpulan dan saran. Dan bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, berisi daftar referensi atau buku, jurnal, majalah, dan lain-lain yang digunakan dalam penulisan. 2. Lampiran. Penjelasan tambahan dapat berupa uraian, gambar, perhitungan-perhitungan, grafik, atau tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya. Selanjutnya, komponen dan substansi. Yang dimaksud di sini adalah komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan
dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Dan selanjutnya sikap penulis yang terdiri dari sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap objektif, sikap ingin menemukan, sikap menghargai karya orang lain, sikap tekun, dan sikap terbuka. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku.